Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan presentasi tentang analisis dari eksplorasi data dan regresi linear sederhana pada nilai kuis mahasiswa yang ada pada data. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Next. Perkenalkan, nama saya Guntur Wahyu Laksono dengan NIM 10123 362. Perkenalkan, Lanjut. nama saya Ahmad Ridho Sahab dengan NIM 10112 3301113. Perkenalkan, nama saya Satria Wilyano Priyadi dengan NIM 1010123 346. Perkenalkan, saya Kaisa Dara Karim dengan NIM 10112330358. Oke, di sini ada tabel dari presentasi kita, yaitu yang pertama pendahuluan, 2 pembahasan, ketiga hasil dan analisis, dan keempat penutup. Next. Dalam pendahuluan, latar belakangnya yaitu statistika adalah sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan analisa yang dilakukan. Sementara statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta. Umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Teori probabilitas memiliki kaitan erat dengan sampel yang ditarik dari suatu populasi. Sebagian besar sampel digunakan untuk mengukur variabel acak, sehingga penting untuk dapat mencari probabilitas yang berkaitan dengan pengukuran tersebut. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman terkait dua jenis variabel acak, yaitu diskrit dan kontinu, serta cara membedakan keduanya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menghitung dan menganalisis ukuran pemusatan data sentral tendensi dari dua dataset yang diberikan. Yang kedua, bagaimana cara membuat representasi visual data dalam bentuk box plot dan stem plot untuk mempermudah interpretasi. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara dua dataset yang diberikan melalui analisis regresi linear sederhana. Yang keempat, bagaimana hasil analisis statistik dapat digunakan untuk memahami pola dan hubungan dalam dataset yang diberikan. Tujuannya, yang pertama, menghitung ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus untuk kedua dataset. Yang kedua, membuat box plot dan stem plot untuk memvisualisasikan distribusi data. Yang ketiga, melakukan analisis regresi linear sederhana untuk menentukan hubungan antara dua dataset. Keempat, memberikan interpretasi statistik berdasarkan hasil analisis untuk pemahaman pola dan hubungan data dalam data. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan nih. Yang pertama, Central Tendency Measurement. Central Tendency Measurement, ukuran pemusatan data adalah konsep statistik yang digunakan untuk menggambarkan nilai tengah atau tipikal dari suatu kumpulan data. Mean adalah nilai rata-rata yang memiliki rumus X bar sama dengan notasi sigma dibagi N atau total data. Atau bisa dibilang juga total penjumlahan semua data dibagi dengan datanya ada berapa. Nah, median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan yang memiliki rumus sebagai berikut. Nah, untuk median, kita kalau misalkan datanya di tengah-tengahnya ada 2, itu berarti jumlahkan kedua data tersebut lalu dibagi dengan 2. Nah, untuk modus adalah nilai dari sebuah data yang sering muncul atau memiliki jumlah yang paling banyak jenisnya. Nah, sekarang kita masuk ke kuartil nih. Kuartil adalah nilai-nilai yang bagi sebuah dataset menjadi 4 bagian sekitar 25% masing-masing. Nah, kuartil ada 3 yang biasa digunakan. Untuk kuartil pertama, nilai yang bagi 25% terendah dari dataset. Nah, untuk rumusnya, data ke-1 dikalikan dengan jumlah total datanya ada berapa, ditambah 1 dibagi 4. Nah, untuk kuartil 2, kita tidak perlu menghitung kuartil 2, karena kuartil 2 sama dengan median. Nah, untuk kuartil 3, nilai yang bagi 75% terendah dari dataset. Nah, untuk rumusnya, data X1 terus dikurang X ini, kurangi ini, terus dikali
berapa gitu, interpolasinya 0, berapa. Nah, variation measurement merupakan pengukuran nilai yang dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu keberagaman atau sebaran dari data. Nah, midrange. Midrange adalah rata-rata dari nilai maksimum dan minimum dari dalam sebuah set data. Nah, untuk midrange, rumusnya yaitu data terkecil ditambah data terbesar dibagi 2. Nah, midrange adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan nilai antara Q1 dan Q3 dari data yang telah diurutkan. Midrange, nah untuk rumusnya, Q1 ditambah Q3 dibagi 2. Nah, untuk range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah, rumusnya yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, untuk variation measurement S yang pertama ada SIKR, yaitu semi interquartile range. Semi interquartile range adalah ukuran dispersi variasi data yang menunjukkan separuh dari jarak antara Q1 dan Q3. Nah, untuk rumusnya yaitu kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi 2. Nah, interquartile range, selisih antara Q3 dan Q1 dengan mengukur rentang data di tengah distribusi, mengabaikan outlier. Nah, untuk lanjut ke variance. Variance adalah mengukur seberapa jauh setiap data dalam sampel atau populasi dari data-data mean data. Nah, untuk rumusnya, S kuadrat sama dengan notasi sigma, XI dikurangi X bar, dikuadratkan, dibagi dengan total datanya ada berapa, dikurangi 1. Nah, untuk standar deviasi, berfungsi untuk menentukan persebaran data dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan nilai mean. Nah, rumusnya sama dengan variance. Bedanya standar deviasi itu diakarkan. Kita masuk ke bagian stem plot dan box plot. Stem plot atau biasa disebut stem and leaf plot itu adalah diagram yang menampilkan data dalam format angka asli yang dimana batangnya itu sebagai digit utama dan digit terakhirnya itu adalah disebut sebagai daun atau leaf. Sedangkan kalau box plot atau box and whisker plot itu lebih sering disebut sebagai box plot adalah penyajian grafis yang berbentuk box dan whisker. Bagian utama dari box plot adalah kotak yang merupakan bidang untuk menyajikan inner quartile range, yang dimana inner quartile range itu tadi itu adalah selisih antara Q3 dan Q1. Box plot adalah representasi grafis dari distribusi data yang menampilkan nilai minimum quartile 1, median quartile 3, dan nilai maksimum. Box plot membantu mengidentifikasi outlier dan pola penyebaran data. Nah, untuk rumus untuk menghitung box whisker plot, ada one step, yang dimana one step itu adalah 1,5 dikali IQR-nya. Nah, kalau untuk two step itu adalah 3 kali IQR. Untuk bagian lower half, ada lower inner fence dengan rumus Q1 dikurang dengan two step. Kalau lower outer fence itu Q1 dikurang two step. Sedangkan untuk ada bagian upper half itu terdiri dari upper inner fence dengan rumus Q3 ditambah one step dan upper outer fence yaitu Q3 ditambah dengan two step. Simple linear regression itu persamaan linear regresi adalah metode statistik untuk menentukan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Akibat hasilnya berupa persamaan garis lurus yang dapat digunakan untuk prediksi. Rumus regresi linear adalah pertama, persamaan regresi linear itu kita mencari nilai betanya dengan banyak data N dikali dengan sigma data X dikali Y. Maksudnya jumlah dari data X dikali Y dikurangi dengan jumlah dari data X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N dikali jumlah data X dikuadrat dikurang dengan jumlah data X dikuadratkan. Nah, untuk mencari nilai alfa adalah alfa sama dengan Y bar dikurang dengan beta dikali X. Sedangkan koefisien korelasi itu dapat ditemukan dengan N dikali sigma X kali Y dikurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan
akar dari N dikali X kuadrat, sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y yang dikuadratkan. Nah, koefisien dia itu untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan antara X dan Y, yang dimana untuk mengetahui bagaimana seberapa kuat hubungannya, kita dapat mengkuadratkan nilai rho ini. Nah, jika dia nilainya akan mendekati 0, maka dia hubungan antara X dan Y-nya sangat lemah. Sedangkan kalau mendekati 1, maka hubungan antara X dan Y itu sangat kuat. Oke, kemudian ini hasil analisis dari data yang kita pakai, yaitu pada Q14 dan Q15, di mana ini datanya sudah diurutkan mulai dari 0 dan yang maksimalnya itu 90 untuk Q14, dan data urut pada Q15 yaitu dari 0 sampai 100, dengan total nilainya itu pada sigma yang ada pada data tersebut. Next. Nah, di sini perhitungan analisis data Q14, di mana kita menganalisis dari sentral tendensinya, yaitu yang pertama mean yang mendapatkan perhitungan dari rata-rata yaitu 36, kemudian modusnya itu yang sering muncul yaitu 0, kemudian mid range-nya di mana nilai terkecil ditambah nilai terbesar, kemudian bagi dua itu hasilnya 45. Kemudian untuk kuartil satunya itu mendapatkan 19,25 dan median atau kuartil duanya yaitu 36,5 dan kuartil 3-nya yaitu 49,75 dan mid range mendapatkan 34,5. Next. Kemudian ini analisis yang dari variance tendensi, di mana itu yang pertama itu range, kemudian IQR, mana itu perhitungannya seperti pada dasar teori yang tadi rumusnya. Kemudian variansi ini mendapatkan 655 dan standar deviasi yaitu 25,6. Next. Kemudian di sini ada analisis data dari stem plotnya sendiri, di mana itu data stem and leaf plotnya ini menampilkan data visual merupakan distribusi data numerik yang menunjukkan kenaikan pada leaf pada jenis yang keempat, yang pada stem 4 itu. Nah, dan menurun itu pada stem yang kelima sampai seterusnya, di mana itu menunjukkan distribusinya itu positif. Kemudian pada box plotnya sendiri itu, nah pada box plotnya sendiri ini menunjukkan distribusi data dengan whisker memanjang dan menunjukkan tidak ada pencilan atau outlier pada berada di dalam batas maksimum dan minimum data yang ada memiliki sebaran data yang cukup merata gitu. Next. Kemudian pada data Q15 sendiri itu, yang pertama sentral tendensinya rata-ratanya 75,2, kemudian modusnya yang sering muncul 78, mid range 50, kemudian yang kuartil 1 69,3, kemudian kuartil 2 atau medianya 80,3 dan kuartil 3-nya 89,25. Next. Variansnya pada range IQR dan SIQR itu pada perhitungan kita mendapatkan sebesar perhitungan tersebut, kemudian variansnya dan standar deviasinya. Next. Nah, pada stem and leaf plotnya itu kita pada data 15 itu distribusi datanya itu menunjukkan pola miring ke kanan atau positif, di mana itu nilai stemnya itu yang naik itu 8 dan 9 dengan frekuensi tertinggi. Nah, itu menunjukkan sebagian besar datanya itu berada pada kisaran 80 sampai 99 yang nilai positif. Kemudian untuk box plotnya sendiri itu pada data kita menghitung di mana itu IQR, one step, two step-nya itu kita mendapatkan hasil seperti itu. Kemudian untuk kita mendapatkan menunjukkan distribusi datanya pada whisker plotnya itu memanjang dan tidak ada pencilan juga atau outlier-nya itu karena seluruh datanya itu tersebarnya itu berada di dalam batas data maksimum dan minimumnya. Nah, sebaran datanya itu terlihat cukup merata dan stabil juga. Kemudian di sini ada tabel regresi linear sederhana, di mana kita sudah menghitung dari X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y.
untuk keduanya. Kemudian ini yang paling bawah itu ada nilai rata-rata dan nilai total dari keseluruhan data yang kita hitung. Next. Oke. Untuk persamaan regresi linear, pada tabel diketahui yang di atas itu nilai masing-masing data, yaitu Q14 yang berperan sebagai X dan Q15-nya sebagai Y. Dengan perhitungan rumusnya, Y sama dengan alfa ditambah beta X. Terus perhitungan mencari nilai betanya, yaitu dengan beta jumlah datanya X, Y dikurang data X dengan data Y dibagi dengan jumlah data X kuadrat dikurang data X dikuadratkan, yaitu sama dengan 40 dengan hasilnya, dengan rumusnya itu dengan hasil yaitu 0,685637. Terus mencari nilai alfanya yaitu dengan rumus Y dikurang beta X dengan hasilnya 50,5055553. Terus mencari persamaan regresi linear sehingga model persamaan regresi linear sederhana ya adalah Y sama dengan alfa ditambah beta X, yaitu dengan Y-nya 50,50555 ditambah 0,685637X. Oke, di sini ada grafik dari regresi linearnya, di mana di sini tuh grafik regresinya itu menunjukkan peningkatan hasil perbandingan data dari Q14 yaitu sebagai X dan Q15-nya itu sebagai Y. Nah, berdasarkan sebaran titiknya ini terlihat bahwa ada garis peningkatan yang signifikan, di mana itu menunjukkan hasil data yang cukup bagus dan memprediksi hubungan dari kedua data X dan Y tadi. Next. Nah, di sini ini ada perhitungan soal prediksi yang tadi, di mana itu kita misalkan kan Q14-nya itu sebagai X dan Q15-nya itu sebagai Y. Di mana ini pada X-nya sendiri itu kita mencari datanya itu yang tidak ada dalam Q14-nya tadi. Jadi, misal ada data dari Q14-nya itu kita tidak hitung dan kita mencari data yang tidak ada pada Q14 yang kita misalkan X ini. Di mana Q14-nya tadi yang tidak ada itu pada nilai 10, 23, dan 75, dan 95. Nah, ini kita masukkan ke persamaan regresi linearnya, kita masukin ke nilai X-nya, di mana ini hasil perkaliannya yang prediksi dari X sama dengan 10 itu 57,36, kemudian X sama dengan 23-nya itu hasilnya 66,27, dan X sama dengan 75 itu 101,9. Dan untuk X sama dengan 95 itu menghasilkan 115,6. Nah, dari hasil prediksi ini itu menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y itu bersifat linear, di mana setiap kenaikan X-nya itu menyebabkan kenaikan yang stabil pada nilai X yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X yang sudah diketahui tadi. Next. Di sini kita mencari nilai dari koefisien korelasi dengan rumus yang sudah tertera. Kita mendapatkan nilai rho sebesar 0,83794. Nah, untuk mencari seberapa kuat hubungan antara X dan Y, kita bisa kuadratkan nilai rho tersebut dan hasil yang didapatkan adalah 0,702154. Nah, yang dimana 0,7 ini dia nilai dari rho kuadrat mendekati 1, sehingga X sangat memengaruhi Y. Jadi nilai tersebut bisa diinterpretasikan tingkat hubungannya itu sangat kuat. Kesimpulan dari hasil analisis perhitungan mulai dari central tendency, variansi, dan tendensi, serta perhitungan simpel regresi linear, dapat disimpulkan bahwa didapatkan nilai koefisien korelasi sama dengan 0,72154, maka X sangat mempengaruhi Y, sehingga dapat diinterpretasikan tingkat hubungannya sangat kuat, di mana saat dimasukkan ke batas 0 kurang dari koefisien korelasi, kurang dari 1, maka sangat mendekati nilai 1, dan data Q14 terhadap Q15 sangat mempengaruhi hasil yang didapatkan.
Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kita memohon maaf jika ada kesalahan kata atau penggunaan kalimat yang kurang tepat. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.